Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Saiful Mizan dengan NIM R1C124077 dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Teknologi Informasi terkait materi tentang batuan metamorf. Baik, kita langsung mulai saja. Apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari perubahan batuan asalnya, baik batuan beku, sedimen, atau bahkan batuan metamorf lain, karena kenaikan suhu, tekanan, atau adanya fluida kimia aktif di dalam kerak bumi. Perubahan ini terjadi tanpa melebur menjadi magma. Prosesnya disebut metamorfisme. Lanjut di proses pembentukan batuan metamorf. Proses pembentukan batuan metamorf adalah proses ketika batuan asal, baik itu batuan beku, sedimen, maupun batuan metamorf sebelumnya, mengalami perubahan akibat peningkatan suhu, tekanan, atau aktivitas fluida tanpa mengalami peleburan total. Perubahan ini berlangsung jauh di dalam kerak bumi, terutama pada zona-zona yang mengalami pemadaman atau tumbukan lempeng. Awalnya batuan yang disebut protolit berada dalam kondisi stabil di permukaan, namun ketika tertutup lapisan batuan lain atau terdorong ke dalam zona tektonik aktif, batuan tersebut mulai terpapar suhu yang semakin tinggi, pada kisaran sekitar 200 hingga 800 derajat Celcius. Mineral-mineral dalam batuan mulai tidak stabil dan mengalami rekristalisasi sehingga terbentuk mineral baru yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut. Tekanan yang meningkat juga berperan penting, baik tekanan litostatik dari tumpukan batuan di atasnya maupun tekanan diferensial akibat gaya tektonik. Tekanan-tekanan ini tidak hanya membuat batuan menjadi lebih padat, tetapi juga dapat menyusun kembali mineral-mineralnya secara sejajar, terutama jika tekanannya bersifat arah. Penyusunan ini menghasilkan tekstur khas metamorf yang disebut foliasi, seperti pada batu sabak, pirit, sekis, hingga gneis. Selain suhu dan tekanan, fluida panas seperti air dan karbon dioksida yang bergerak melalui celah-celah batuan dapat memicu reaksi kimia dan mempercepat proses metamorfisme. Masuknya fluida Masuknya fluida bahkan dapat mengubah komposisi kimia batuan melalui proses yang disebut metasamotisme. Masuk di selanjutnya jenis-jenis batuan metamorf. Nah, kita masuk di jenis-jenis batuan metamorf. Yang pertama itu di bagian batuan metamorf foliasi. Jadi batuan metamorf itu jenis-jenis batuan metamorf itu terbagi menjadi dua, batuan metamorf foliasi dan non foliasi. Untuk yang pertama ini kita masuk dulu di batuan metamorf foliasi. Foliasi adalah perlapisan atau penjajaran mineral akibat tekanan diferensial sehingga mineral-mineral pelatih atau seperti mika, klorit, biotit tersusun sejajar. Contoh-contohnya salah satu 5 contoh dari batuan metamorf foliasi. Yang pertama ada slate, yaitu terbentuk dari sel pada metamorf tingkat rendah, memiliki belahan halus dan warna gelap. Yang kedua ada pirit slate, yaitu metamorf lebih tinggi dari slate, ditandai kilap sutra karena mika halus. Yang ketiga ada sekis, yang memiliki foliasi kuat dengan kristal besar mika seperti biotit dan muskovit. Teksturnya jelas berdaun. Selanjutnya ada gneiss, metamorf tingkat tinggi menunjukkan pita terang gelap hasil segregasi mineral atau banding gneissing. Selanjutnya ada migmatit. Migmatit ini peralihan metamorf magmatik, sebagian mulai mengalami peralihan parsial. Selanjutnya yang kedua itu batuan metamorf non foliasi. Batuan metamorf foliasi ini tidak memiliki pelapisan karena tekanan yang bekerja biasanya bersifat hidrostatik atau karena komposisi mineralnya tidak mendukung terbentuknya foliasi. Batuan ini salah satunya terbagi 5. Yang pertama itu ada marble atau marmer, yaitu berasal dari metamorfosis batu gamping atau limestone tersusun oleh kalsit atau dolomit dengan kristalisasi ulang. Yang kedua ada quartz atau kuarsa, yaitu berasal dari batu pasir kuarsa. Quartz sandstone sangat keras karena butir kuarsa menyatu kuat. Yang ketiga ada hornfels
yaitu terbentuk akibat metamorf kontak dekat intrusi magma. Teksturnya very fine grained dan sangat keras. Yang keempat ada amphibolit, berkomposisi amphibol atau hornblende dan plagiokas, biasanya berasal dari basalt. Dan yang kelima itu ada serpentin, itu hasil perubahan ultramafic atau peridotit menjadi mineral serpentit akibat fluida panas. Selanjutnya masuk di struktur batuan metamorf. Struktur batuan metamorf adalah susunan atau pola geometri dari mineral-mineral penyusun batuan yang akibat proses metamorfisme, baik karena tekanan diferensial, suhu tinggi, regangan, atau strain, maupun fluida metamorf. Struktur ini mencerminkan kondisi fisik saat batuan mengalami deformasi dan rekristalisasi, sehingga sering digunakan untuk menafsirkan sejarah tektonik, tingkat metamorfisme, dan gaya-gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Secara umum, struktur metamorf dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu struktur berfoliasi dan struktur non-foliasi, yang masing-masing terbentuk karena mekanisme metamorfisme yang berbeda. Struktur foliasi berkembang ketika mineral-mineral atau seperti mika atau mineral elemen seperti amphibol tersusun sejajar akibat tekanan diferensial. Foliasi dapat berubah selectrical flake yang sangat halus seperti pada selet, pilitik, sand pada firit. Sekisoti yang memperlihatkan orientasi mineral mika atau klorit secara jelas pada sekis, hingga gneisik banding pada gneis yang memperlihatkan perapisan granular, kuarsa, feldspar, dan mineral mafic secara bergantian. Selain itu, dapat pula terbentuk lineation, yaitu struktur linear yang terbentuk oleh orientasi mineral yang lengket atau oleh regangan yang menghasilkan alignment memanjang dalam satu arah tertentu. Foliasi dan lineation sangat penting dalam analisis deformasi karena keduanya memberikan informasi arah tegangan, maksimum, dan sejarah regangan. Struktur non-foliasi terbentuk ketika tekanannya bekerja bersifat isotropik atau ketika komposisi mineralnya didominasi mineral ekuon seperti kalsit atau kuarsa yang tidak mudah berorientasi. Struktur ini meliputi granoblastik, yaitu tekstur mosaik equigranular seperti pada marmer atau kuarsit. Hornfelsik, tekstur yang menunjukkan grain size sangat halus akibat metamorfisme kontak. Porfiroblastik, yakni kemunculan kristal besar atau porfiroblast seperti garnet atau staurolit yang tumbuh dalam matriks lebih halus. Serta kataklastik, struktur seperti bereaksi tektonik yang terbentuk akibat deformasi rapuh pada zona sesar. Struktur seperti ini umumnya mencerminkan kondisi metamorfisme kontak, metamorfisme termal, atau metamorfisme tanpa tekanan diferensial signifikan. Selanjutnya masuk di tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf adalah susunan dan hubungan antar mineral dalam batuan yang terbentuk akibat perubahan tekanan, suhu, dan fluida selama proses metamorfisme. Tekstur ini menunjukkan bagaimana batuan mengalami perubahan dan deformasi. Yang pertama, tekstur foliasi, yaitu mineral tersusun sejajar karena tekanan arah tertentu. Contohnya seperti selectrical effect, yaitu sangat halus pada selet, pilitic mohon maaf. Yang kedua, pilitic tekstur, yaitu mengkilap halus pada pilit. Sekisotis, yaitu mineral memanjang terlihat jelas pada sekis. Yang keempat ada gneis bending, yaitu perapisan terang gelap pada gneis. Yang kedua, tekstur non-foliasi, itu tidak ada penyelarasan mineral, biasanya karena tekanan seragam atau mineral tidak mudah berfoliasi. Contohnya itu ada 3. Yang pertama granoblastik, yaitu butir seragam seperti marble atau kuarsit. Yang kedua hornfelsik, yaitu sangat halus seperti metamorf kontak. Yang ketiga porbiroblastik, yaitu kristal besar dalam matriks halus, misalnya seperti batuan garnet. Cukup sekian dari hasil presentasi PPT mengenai materi batuan metamorf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.